ada 23 mahasiswa ya? Ya Bu, 23. 23 mahasiswa ya, masih OTW ya, masih ada 19-an. Ya, kita langsung mulai saja ya. Untuk mata kuliah basis data. Nah, sebelumnya ini sudah pernah ketemu saya sebelumnya? Sudah Bu, semester 1. Sudah Oh, Ibu. algoritma saya yang ngajar ya? Iya Bu. Ibu. Baik, ya. Berarti ini bukan pertemuan pertama kita. Jadi sudah kenal ya harapannya ya. Hari ini Ibu rencananya akan menyampaikan terkait dengan kontrak kuliah, gitu kan, kontrak kuliah dari basis data itu sendiri dan overall terkait dengan basis data ya, risam lah, mini risam tentang kenapa sih kita harus belajar basis data dan relevansinya apa, kemudian basis data itu sebenarnya apa juga gitu. Nah, saya cek di Akademia, hari ini sudah absen mandiri ya. Oke, silakan yang belum absen untuk absen di Akademia. Oke, saya akan share kontrak perkuliahannya. Oh ya, kode enrollnya belum saya beri ya. Iya Bu, belum Bu. Sambil menunggu. Oke, 4B ya? Benar Bu. Oke, sudah saya kirim di grup. Silakan untuk disambi untuk enroll. Tidak harus saat ini, tapi setelah mata kuliah saya juga boleh. Di mana nanti saya akan post ya seluruh activity kita dalam satu semester, baik itu tugas, materi dan lain sebagainya. Overall ini sih mirip, perkuliahannya mirip dengan algoritma pemrograman kemarin ya. Ya, teknisnya akan seperti itu kira-kira. Oke. Sudah tampak. Oke, baik, terkait dengan kontrak perkuliahan, sedikit saya informasikan kembali terkait dengan identitas ya, identitas diri saya. Jika kalian lupa terkait dengan nama, kemudian ruangan saya, email, nomor HP ya, bisa di notes lagi. Terus kemudian ini kita skip terkait dengan teknis ya, kita pertama akan membicarakan teknis mata kuliah ini dulu, bahwa untuk presensi batas keterlambatan itu adalah 10 menit. 10 menit dari waktu saya state untuk mulai atau kita state untuk mulai. Maksudnya adalah contoh seperti hari ini tadi, misalkan besok kita mulai jam 1 ya, berarti batas keterlambatan itu adalah jam 1 lebih 10 ya, bukan dari awal mulai kuliah, misalnya kuliah kita mulai jam berapa, 10-an ya, hampir jam 11 gitu kan. Nah, jadi mulai dari kesepakatan kita mulainya jam berapa. Kemudian terkait presensi hanya dilakukan di Akademia, tidak di e-learning lagi. Kemudian presensi itu secara default itu kalian tidak bisa absen. Mungkin setelah hari ini akan saya set hanya saya yang bisa absen. Tapi ada kesempatan mungkin ya beberapa kali Anda akan bisa absen sendiri. Tapi biasanya akan saya infokan, misalkan besok silakan absen sendiri, maka itu settingannya akan saya rubah. Kemudian untuk default perkuliahan itu adalah offline. Ya, jika tidak ada informasi dari saya, berarti kuliahnya adalah offline. Nah,
Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan online juga ya, karena kita tidak akan tahu ya jadwal atau kesibukan saya ke depannya satu semester gitu kan. Kebetulan juga saya KPS ya, biasanya mungkin akan ada 1-2 kali atau ini ya kita harus online, nggak masalah. Nah, kemudian tata tertibnya, saya ngomong yang online ini dulu ya, mumpung. Jadi kalau offline itu tidak ada hal khusus yang perlu saya sampaikan, tapi kalau online mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang mungkin ini berbeda dengan sebelumnya. Saya membiasakan menggunakan 2 device gitu kan ya. 2 device, yang pertama itu saya gunakan untuk melihat interaksi kalian. Jadi ketika pembelajaran daring kalian diwajibkan untuk on cam ya. Nah, on cam di sini ya supaya saya tahu gitu kan, tahu kalian ada dan berinteraksi. Bukan berarti on cam itu yang ditunjukkan hanya layar kosong atau hanya rambutnya saja atau hanya jidatnya saja gitu kan ya. Nah, bukan seperti itu. Tapi ya Anda gitu kan ya foto 3x4 lah seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda tidak boleh atau dilarang mengikuti kuliah saya sambil jalan-jalan. Gitu kan, sambil jalan-jalan maksudnya atau nyambi. Entah itu kuliah sambil jalan, kuliah sambil jalan-jalan, kuliah sambil nyetir motor, kuliah sambil di kendaraan umum dan lain sebagainya. Terus jangan sampai kalian nanti di belakang protes, ibu saya tidak bisa menyerap materinya karena online. Nah, sekarang kalau misal kalian misalkan kuliah online sambil nyetir motor ya, terus emang apakah Anda yakin bisa mengikutinya selama mengikuti kuliah saya dengan 100% gitu kan? Terus kemudian di ending kalian protes gitu kan? Itu yang kebanyakan terjadi. Ini berlaku bukan di mata kuliah saya tapi di seluruh mata kuliah. Ya, ketika pembelajarannya online, tolong untuk lebih responsibel, itu ya. Nah, saya tidak akan memperingatkan, ya, contoh seperti Nabil, kemudian di sini ada Muhammad siapa ini? Nah, terus kemudian Saula dan lain sebagainya gitu. Saya tidak akan memperingatkan, tapi hanya saya note saja gitu kan ya, terkait dengan soft skill kalian gitu kan ya. Jadi saya sudah step di awal dan saya menggunakan 2 device gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti juga ada rekamannya ya, kalau di ending kalian ada masalah dengan nilai atau apapun ya silakan untuk kembali di cross check gitu kan, apa yang sudah saya lakukan kan, kira-kira seperti itu. Itu untuk pembelajaran online ya, semata-mata membuat kalian lebih disiplin gitu kan, harus dipaksa lebih disiplin. Karena apa ya, kalau tidak seperti itu ya tidak akan jalan gitu kan. Terus endingnya protes, ibu saya tidak dapat apa-apa, saya kurang mengerti gitu kan. Nah, ibu tidak mau seperti itu. Tolong juga diterapkan di mata kuliah lain. Gitu. Terus supaya juga interaktif ya, misalkan kalian bisa berpartisipasi aktif dalam kuliah. Kemudian untuk platform pembelajaran yang saya gunakan ya masih sama, yaitu e-learning, Google Meet, Zoom, WA Group, email, dan lain sebagainya ya. Itu adalah semua platform yang saya gunakan. Nah, jika dosen tidak datang tanpa pemberitahuan sampai 30 menit, maka Anda boleh meninggalkan kelas. Jika sakit, ada keperluan, silakan menghubungi saya. Sebagai dosen, untuk masalah administratif gitu kan, masalah surat dan lain sebagainya, silakan ke admin prodi ya, untuk bebas komplain. Untuk mahasiswa yang telat lebih dari 10 menit tidak perlu masuk ke kelas saya atau mengikuti Google Meet. Yang lainnya silakan Anda mengikuti kelas saya online maupun offline dengan nyaman, tenang, tanpa gangguan ya. Ubah handphone Anda menjadi mode silent. No
plagiarisme nanti akan lebih saya jelaskan terkait bagaimana sih plagiarisme di di mata kuliah ini. Sebenarnya kalau saya mau jujur, seperti ini saya ingat seperti laporan praktikum kalian semester 1 tuh kebanyakan adalah copy paste. Saya tahu itu. Kan? Nah, cuma saya tidak mau seperti itu gitu kan, tidak mau seperti itunya. Makanya saya untuk laporan praktikum itu saya hanya cross check kan terkait dengan bagaimana keterserapan Anda. Yang biasa lebih saya perhatikan itu adalah hasil asistensi. Dan di semester ini itu adalah by project atau PBL, dan nanti UAS-nya adalah presentasi mandiri ya, sehingga saya tahu bisa mengukur overall dari kegiatan satu semester ini seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan mata kuliah ini, basis data ya, pemrograman basis data. Kalau ada yang ingin bertanya boleh silakan untuk raise hand ya. Silakan untuk raise hand. Belum ada pertanyaan? Masih cukup jelas? Belum, Ibu. Oke, Muhammad Aldi. Aldi, kenapa Aldi? Ntar kan UASnya kata Ibu tadi project gitu ya Bu ya? Ya. Seingat saya kan pas semester 1 matkul Ibu bilang UASnya kayak tugas besar gitu kan ya Bu ya? Tapi terus pas UAS ternyata ada UASnya juga. Ntar UAS yang semester ini kayak gitu juga nggak Bu ya? Oke, baik. Kok double ya? Bentar. Oke, tidak double ya. Baik, sepertinya sudah pernah saya sampaikan dulu waktu algoritma itu bahwa UAS-nya itu terdiri dari tugas besar dan UAS gitu, UAS tulis dan tugas besar. Sepertinya saya sudah sampaikan seperti itu. Kalau untuk basis data kali ini kalian akan diberikan proyek PBL mulai yang bisa Anda kerjakan mulai dari setelah UTS sampai dengan UAS. Nah, ketika UAS nanti itu adalah, jadi minggu UAS itu adalah kalian presentasi. Jadi di jadwal UAS minggu ke-18 itu kalian presentasi terkait dengan proyek tugas besar Anda, dan di situ nanti akan ada tanya jawab dan lain sebagainya. Proyek ini nanti akan dikerjakan secara tim, tapi nanti ketika presentasi itu individu, walaupun kalian dalam satu tim. Jadi Ibu hanya akan ngecek secara personal gitu. Gitu Aldi. Terima kasih Bu. Ya, oke, baik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di komponen penilaian ya. Oke, nah terkait basis data, kalian sudah pernah mendengar mata kuliah ini sebelumnya? Belum? Ada yang dari SMK? Belum. Dari SMK RPL nggak ada ya? Nah, lalu apa sih basis data ini gitu kan? Basis data ini fungsinya atau relevansinya apa dengan mata kuliah saya seorang electrical engineering? Jadi begini, jadi nanti kalian bisa memposisikan diri menganggap mata kuliah ini penting atau tidak, gitu kan ya. Tapi memang seharusnya semua mata kuliah penting. Jadi dalam bidang electrical engineering sekarang kita sudah sangat jauh melangkah gitu kan ya. Jadi tidak hanya sebatas sensing doang ya di electrical engineering, tapi bagaimana kita mengakuisisi sebuah data dari sensor, kemudian kita coba tampilkan menggunakan platform-platform, menggunakan IoT, seperti itu ya kira-kira. Nah, di dalam proses itu kita pasti menggunakan yang namanya database. Database itu
ibaratnya adalah sebuah ruang penyimpanan data, di mana data hasil akuisisi kita simpan dulu di database sebelum kita akan tampilkan di platform-platform tertentu. Mungkin yang kalau kalian sekarang semester 4 ya, tentunya sudah banyak mengenal ya IoT, misalkan menggunakan platform Blink, ThinkSpeak, atau menggunakan website, kemudian dan lain sebagainya ya. Kalian mungkin juga sudah belajar bagaimana menampilkan data hasil akuisisi ke LabVIEW gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang itu semuanya sudah mengarah ke IoT gitu kan ya, jadi semuanya memang harus ada, sudah tidak HMI doang ya, tidak hanya di layar lab yang bisa kita lihat di sistem, di alat enggak ya, tapi sudah sekarang pakai website dan lain sebagainya, sehingga penting kalian belajar ini gitu ya. Nah, apalagi yang nanti berencana akan TA tentang IoT gitu kan. Dan terlebih lagi sekarang itu misalkan yang misalkan riset atau tugas akhirnya membahas tentang IoT, tapi sudah tidak lagi boleh menggunakan seperti Blink, sudah tidak boleh seperti ThinkSpeak dan lain sebagainya. Kenapa tidak boleh? Karena itu terlalu mudah, hanya drag and drop saja. Bobotnya akan jomplang dengan tim kalian yang judulnya adalah sistem. Jadi seperti itu ya, makanya yang IoT itu ada akuisisi data dan menampilkan data biasa diarahkan ke membuat website secara mandiri. Kamu harus membuat tampilan original gitu kan, yang punyamu sendiri. Maka jalan ninjanya adalah kalian membuat sebuah website untuk menampilkan data-data, mengolah data gitu kan, atau mungkin sampai dengan membuat sebuah keputusan. Bentar ya. Nah, kemudian secara teoritis deskripsi mata kuliah ini sendiri adalah terkait dengan pemahaman penguasaan materi, konsep, kemudian bagaimana memodelkan sebuah kasus, ya kan, memodelkan sebuah kasus lalu mengimplementasikannya ke dalam basis data. Lalu kita bisa melakukan manipulasi mulai dari pencarian, pengurutan, penyaringan, penghapusan gitu kan ya, sampai menampilkannya ke dalam website. Ya, itu goals kita dan itu adalah PBL kalian nanti. Nah, kemudian target capaian mata kuliah ini ya Anda mampu berpikir secara solutif. Misalkan ada sebuah kasus, bagaimana Anda memodelkan kasus ini sehingga kalian bisa mengimplementasikan menjadi sebuah database. Kira-kira seperti itu outputnya, dan kalian bisa membuat tampilan data sesuai kebutuhan pemakai. Misalkan contohnya adalah mesin penyiram tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan dan suhu. Nah, saya sebagai klien meminta untuk dibuatkan sistem tersebut, jadi saya itu nanti bisa melihat suhu tanaman sekarang berapa, kelembapan sekarang berapa, lalu lama penyiramannya berapa, jumlah konsumsi air mungkin, ketinggian dari tanaman mungkin. Nah, itu nanti yang harus kalian fasilitasi gitu kan. Nah, bagaimana kalian bisa menampilkan itu? Otomatis data-data yang saya minta tadi kalian simpan dulu di database ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk materi perkuliahan, kita akan membahas tentang konsep ya, konsep dulu, perancangan, pemodelan, baru setelah itu kita akan praktikum mungkin minggu ke-5 atau 6, itu supaya kita bisa lebih paham tentang materi, materi-materi yang ada di basis data ini, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kriteria penilaian,
Ya, saya sampaikan. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan yang algoritma kemarin ya. Kalau seingat saya sudah menyampaikan bahwa itu terdiri dari project dan UAS, ada proporsinya di sana. Tapi untuk basis data sekarang, karena sekarang itu PBL ya, kalau kemarin by project ya, ini kan PBL sudah apa itu namanya, jadi harusnya rangkaian satu semester itu ya kalian mengerjakan proyek. Cuma ini saya mulai dengan setelah UAS. Nah, di sini nanti akan ada tugas, mungkin ya tugas atau kuis praktikum 20%, ada UTS. Kemudian ujian akhir 50% itu adalah proyek yang akan dipresentasikan di minggu ke-18. Jadi minggu 18 kalian enggak UAS mengerjakan gitu enggak, tapi kalian presentasi. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UTS maupun UAS jika masih ada tugas yang menumpuk atau tanggungan, dan juga terkait dengan absensi ya, sesuai panduan akademik adalah 80%. Nah, untuk rules perkuliahan, Ibu memastikan kembali untuk di kelas ini aman ya, semuanya sudah punya laptop ya, atau komputer ya? Ada, Bu. Oke, ada ya. Oke, baik. Sip. Nah, untuk perkuliahan ini kita menggunakan komputer atau laptop yang speknya tidak menggunakan requirement yang khusus. Jadi spek apapun masuklah, untuk spek-spek mulai dari standar masuk seperti dengan algoritma kemarin ya. Jadi tidak butuh yang berat-berat. Kita akan menggunakan MySQL gitu kan. Nah, apa itu MySQL? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, masalah laporan sampai ke bawah ini kita bahas nanti ketika sudah mau praktek. Jadi tidak perlu ini dulu ya. Tidak perlu kita detailkan dulu. Ya, kalau as usual, kalau laporan itu disubmit maksimal 1 minggu setelah praktikum. Nah, untuk laporan nanti saya niatnya akan saya lebih persingkat gitu kan ya, supaya kalian bisa lebih fokus dengan proyek PBL-nya. Gitu ya. Nah, untuk daftar pustakanya apapun gitu kan ya, apapun yang terkait dengan basis data silakan Anda pakai. Ya, pun itu misalkan resource online ya silakan, cuma silakan di cross check dulu ya kebenarannya gitu kan, karena sesuatu yang online itu ya dengan situs yang kurang menjamin belum tentu benar apa yang disampaikan kan begitu. Nah, terkait dengan mata kuliah ini juga ada 2 hal. Kalian bisa menganggap mata kuliah ini enteng atau Anda bisa menganggap mata kuliah ini berat. Kalau tinggal kalian goals-nya apa? Oh, goal saya memang ingin bisa basis data, Bu, karena saya harus adapt dengan teknologi sekarang bahwa semuanya ingin IoT, serba di IoT-kan gitu kan ya. Nah, jika kalian seperti itu, maka seriuslah dalam belajar. Jangan terlalu tergantung pada ChatGPT, jangan terlalu tergantung pada Google atau dan lain sebagainya. Ketika Anda harus praktek ya, silakan Anda praktek. Resource itu boleh dipakai, tapi hanya untuk referensi, tidak untuk kopas. Itu yang sudah saya tekankan berkali-kali. Tapi kalau misalkan niat Anda hanya ingin lulus gitu kan ya, hanya ingin lulus ya gampang gitu kan, bisa kopas teman, kopas internet dan lain sebagainya. Selesai. Tapi ya tinggal jalan mana yang Anda akan ambil gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang tersulit apa? Kalau untuk praktikumnya sendiri nggak sulit, kalian bisa belajar sendiri, resource dimanapun ada gitu kan, nggak harus saya dampingi juga. Tapi memang yang paling sulit itu adalah bagaimana Anda memodelkan sebuah masalah gitu kan, ada masalah, bagaimana kalian merancang dan memodelkan sehingga dia bisa diimplementasikan dalam
basis data. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk basis data. Jadi kalau kalian bertanya relevansinya apa saya belajarin dengan electrical engineering, nah tentunya kalian sudah bisa menyerap ya, oh, memang dibutuhkan gitu kan ya. Ya tidak hanya MySQL, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu silakan, boleh raise hand. Tidak ada? Jelas yang saya sampaikan? Cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas. Jadi perkuliahan, jadi setelah ini biasanya saya itu sebelum mulai perkuliahan sudah saya set ya, e-learning sudah saya set dengan modul-modulnya, dengan materi-materinya. Cuma memang qadarullah 2 minggu sebelum masuk ini gitu kan, saya sakit ya kan, anak-anak saya sakit, jadi kurang produktif lah ibaratnya, sehingga saya belum menyiapkan di e-learning. Jadi mungkin setelah ini akan saya masukkan materi-materi dan modul yang bisa kalian akses untuk dipelajari sebelum memulai perkuliahan, sehingga kalian bisa aktif, partisipatif dalam kuliah ya. Nah, untuk ruangannya kalian kan di eksekutif ya. Nah, sementara masih di eksekutif, nanti kalau ada perubahan nanti saya umumkan ya, karena sekarang untuk ruangan itu masih agak kadang masih bentrok-bentrok gitu kan ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa. So far sih masih di eksekutif. Apalagi yang perlu saya sampaikan ya. Kira-kira itu sih. Kalau default nilai kalian A semua satu kelas ya. Jadi silakan untuk dipertahankan sampai akhir semester nilai itu supaya tidak turun ya. Gitu. Oke, cukup dari Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Anissa ada? Tidak, Ibu. Oh, Anissa ada. Bentar. Oh, semua udah absen ya. Wisnu? Wisnu Arif ada nggak? Tidak ada. Tapi orangnya masih kuliah kan? Masih, Bu. Masih, oke. Masih, Ibu. Ya, oke, kalau begitu settingannya saya ubah. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan bertemu minggu depan ya, offline. Insya Allah, semoga nggak ada halangan. Kita akan mulai dengan materi-materi di basis data. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat menunggu waktu berbuka bagi yang menunggu, gitu kan. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.